Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan dengan tema Berziarah bersama Bunda Maria menuju Allah dengan perikop Injil Inspirasi Yohanes 19:26-27. Perkataan Yesus yang mengatakan, "Inilah ibumu." Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pribadi Maria adalah sosok pribadi yang tidak asing di kalangan umat Katolik. Kitab suci memberi penegasan tentang Maria yang dikenal sebagai pribadi yang kudus, taat, peduli, rendah hati, teladan iman, dan pengantara rahmat. Sosok pribadi Maria sangat dikagumi dan layak untuk diteladani. Maria adalah teladan guru iman, model pemuritan untuk mencapai kesucian di dalam Allah. Bunda Maria adalah pribadi yang disiapkan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Kristus, Sang Juru Selamat yang kita imani. Maria telah dipersiapkan sejak semula. Sebelum Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, jauh dari itu Maria telah mengandung Yesus di dalam batinnya, yang membuatnya begitu taat, setia kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang pribadi Maria dalam perjalanan iman kita, secara khusus dalam dimensi pemuritan kita. Gereja menyebut Maria dalam banyak gelar. Salah satunya ialah Bunda Perantara, Mediatrix. Di dalam gereja, Maria hadir sebagai pembicara, pembantu, dan penolong kaum beriman. Keperantaraan Maria di dalam gereja bukan tanpa alasan. Tetapi Bunda Maria adalah pribadi yang disiapkan oleh Allah sejak semula. Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berziarah bersama bundanya. Ketika Tuhan Yesus hendak menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya, kepada murid-murid, Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibumu." Yohanes 19:26-27. Tuhan Yesus mengajak gereja, umat beriman, untuk meneladani iman Maria dalam dimensi pemuritan. Tuhan telah memberikan kepada kita ibunya untuk menjadi ibu kita sekalian, ibu iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Bunda Maria adalah bunda yang suci dan penuh rahmat. Dalam iman yang besar, Bunda Maria telah mengandung dan melahirkan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kasih keibuan juga, Bunda Maria senantiasa mendandani gereja atau umat beriman sekalian. Bunda Maria adalah bunda yang peduli, peka, taat, rendah hati, model pemuritan yang patut untuk kita teladani. Ada banyak hal yang mau kita teladani dari pribadi Maria dalam dimensi pemuritan. Dalam refleksi saya mengenai pemuritan di dalam Kristus bagi Maria,
bahwa dalam menyelami misteri ilahi dalam dimensi pemuritan berarti tinggal, hidup, dan maju dalam perjalanan iman. Bunda Maria mewariskan, mengajarkan model pemuritan yang otentik. Dalam iman dan kepasrahan diri yang total kepada kehendak Allah, Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Spirit hamba adalah suatu nilai pemuritan yang patut kita belajar dari Bunda Maria. Rendah hati, taat, dan pasrah kepada kehendak Allah. Bunda Maria mampu mengubah kandang menjadi rumah bagi Yesus dengan diselimutkan dengan kain lampin yang begitu sederhana, tetapi dalam cinta dan kasih yang luar biasa. Bunda Maria mengajak kita sebagai murid untuk mampu menemukan Yesus dalam berbagai situasi dan kondisi hidup kita. Bunda Maria mengajak kita untuk menjadikan semua tempat sebagai rumah keselamatan. Dalam seluruh peristiwa hidup yang ditopang dengan iman yang begitu besar, Bunda Maria sangat taat dalam menyelami misteri ilahi. Bagi Maria, hidup di dalam Allah adalah suatu anugerah. Maka jika Allah hilang dalam tanda petik dari kehidupannya, ia harus mencari dan menemukannya. Bunda Maria dengan Santo Yosef, sebagaimana yang dikisahkan dalam Lukas bab 2 ayat 41-52, berusaha mencari dan menemukan Yesus yang sempat hilang dari kehidupan mereka. Nilai pemuritan yang mau kita belajar dari peristiwa iman ini. Pertama, kita semua diajak untuk tidak ada kata menyerah untuk berjuang di dalam iman. Injil mengisahkan bahwa meskipun sudah 3 hari, Maria tidak putus asa untuk mencari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan kesetiaan adalah hal yang sangat mendasar, hal yang paling fundamental dalam bagaimana kita mencari dan mau hidup di dalam Allah. Mungkin saja kita akan dibebani oleh persoalan dan tuntutan hidup, tuntutan zaman, kemajuan teknologi, popularitas yang dapat menggiring dan menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Maria mengajarkan kita untuk jangan menyerah dan jangan bosan untuk mencarinya, menemukan dan hidup di dalamnya. Poin kedua, setelah merasakan dan mengalami kehilangan, Maria tidak menunggu sampai yang hilang itu kembali dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, Maria dan Santo Yosef berinisiatif, bekerja keras menjumpai kembali Allah dan membawanya pulang ke rumah, ke relung hati, ke dalam keseharian hidup mereka. Dalam pencarian akan Allah, manusia terkadang cenderung pasif, acuh tak acuh bila dibandingkan dengan pencarian akan harta milik, kebutuhan material kita. Maria mengajarkan bahwa milikilah dan tempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Di kayu salib, ketika Yesus dalam ketubuhannya menderita dramatis antara dosa dunia dan kerahiman Allah, Bunda Maria tetap setia untuk menemani sang putra. Bunda Maria mau mengajarkan bahwa perjalanan iman yang otentik adalah ketika kita mampu berdiri di kaki salib, walau duka dan air mata. Belajar dari Maria, kita diajak untuk menapaki lorong-lorong kehidupan kita dalam iman yang total,
iman yang sungguh, iman yang berpasrah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Bunda Maria adalah ibu yang sangat peduli, yang tidak pernah menginginkan anggur kehidupan kita habis. Perkawinan di Kana menjadi bukti iman. Bunda Maria adalah perantara sulung agar kita datang kepada Yesus. Sebagai seorang ibu sejati, Bunda Maria senantiasa berjalan bersama kita. Dan dia tanpa henti mencurahkan rahmat Allah kepada kita. Dia adalah ibu yang dengan sukacita membagikan rahmat Allah. Di dalam rahim, Yohanes melonjak kegirangan menyambut sukacita rahmat yang dibawa oleh Maria. Ordo Karmel tak berkasut menempatkan Bunda Maria yang biasa disapa dengan Bunda Maria dari Gunung Karmel sebagai model ibu yang menginspirasi perjalanan hidup Ordo. Ordo Karmel tak berkasut sungguh meyakini bahwa Bunda Maria adalah ibu yang selalu melindungi dan hadir sebagai perantara sulung kepada Yesus Kristus. Bunda Maria, bantulah kami dalam menapaki lorong-lorong kehidupan ini. Semoga teladan iman yang telah Engkau ajarkan boleh kami hidupi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.